Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Harvest Duha dengan NIM 60 dari kelas malam B. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS metodologi penelitian yang saya ambil judul yaitu analisis pengaruh desain lifting drawing terhadap keamanan dan keselamatan proses pengangkatan dan pemutarbalikan blok kapal. Yang pertama adalah latar belakang. Industri perkapalan sebagai sektor strategis dalam ekonomi maritim baik di Indonesia maupun secara global. Kemudian adalah proses dalam lifting dan turning blok kapal yang merupakan hal yang sangat penting di kalangan kapal. Pengaruh desain lifting drawing sangat menentukan peletakan posisi pad eye dengan tepat dan benar karena adanya perhitungan sehingga posisi pad eye akan lebih terjamin keamanannya. Kemudian dengan lifting drawing juga pertimbangan terhadap penggunaan pad eye, shackle, sling, dan crane menjadi hal yang penting karena setiap benda yang dipakai dihitung menggunakan rumus. Contohnya ketika menggunakan sling, maka sling itu harus dihitung atau dianalisis. Ketika 4 sling digunakan, maka apakah dia bisa mengangkat satu blok itu dengan 4 sling. Ataupun ketika menggunakan crane yang berkapasitas apa yang kita pakai, mungkin 25 ton ataupun 50 ton, tergantung kebutuhan bloknya. Kemudian adalah permasalahan bagaimana pengaruh desain lifting drawing terhadap keselamatan kerja. Kemudian bagaimana meminimalkan risiko kecelakaan saat lifting proses dilakukan. Jadi, apakah ketika menggunakan lifting drawing ini sangat membantu di dalam meminimalkan risiko kecelakaan? Apakah ini sangat membantu dalam menentukan setiap posisi dengan benar? Sehingga ketika terjadi pengangkatan maka bisa diangkat atau dalam prosesnya terjadi dengan aman tanpa adanya kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian pengangkatan bloknya supaya aman. Ketiga adalah peran penting gambar di dalam menentukan posisi setiap material yang akan digunakan di dalam blok tujuan. Kemudian metodologi yang saya pakai yaitu terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, analisis data, mengevaluasi risiko dan keselamatan, kemudian hasil. Dan terakhir adalah kesimpulan. Yaitu pertama studi literatur, yaitu proses fabrikasi. Sebelum pengangkatan blok, maka blok tersebut harus difabrikasi terlebih dahulu. Sebelum difabrikasi, maka pemotongan plat menggunakan CNC mesin. Kemudian bagaimana mencari COG di dalam lifting drawing. Kemudian manajemen risiko dan standar keselamatan. Yang kedua tadi adalah bagaimana kita mencari COG. Kita bisa mencari COG ataupun center of gravity bisa menggunakan AutoCAD ataupun menggunakan Rhino. Tetapi yang terlebih dahulu kita lakukan adalah kita harus menggambar dalam bentuk 3D dulu. Jikalau di dalam aplikasi AutoCAD, kemudian kita mengetik komen mesh prop, maka akan keluar XYZ dari center of gravity tersebut. Kemudian pengumpulan data yang saya tadi bilang yaitu mencari COG.
kita akan mendapatkan X, Y, Z dari hasil 3D yang kita lakukan di dalam aplikasi AutoCAD. Kemudian penentuan sling dan crane. Kita juga harus mempertimbangkan crane apa yang akan kita pakai. Jikalau blok mempunyai berat 25 ton, maka crane yang akan kita pakai harus lebih dari itu. Dia harus mempunyai SWL lebih dari 25 ton. Kemudian penentukan sekel. Sekel apa saja yang kita pakai. Biasanya ada sekel 25 ton, 12 ton, kemudian 55 ton. Kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan blok yang akan kita angkat. Kemudian adalah penambahan safety of factor. Dengan penambahan ini maka berat bloknya akan menambah. Tujuan dari penambahan ini adalah untuk menjamin lebih aman karena penambahan material seperti penambahan PET-I ataupun penambahan I-beam, kemudian angle bar, ini akan include di dalam blok yang akan diangkat, sehingga bloknya akan bertambah berat, sehingga perlunya penambahan safety of factor tersebut. Kemudian penentuan jenis PET-I. PET-I apa saja yang akan kita pakai. Biasanya PET-I-nya terdiri dari 4 PET-I. 2 belakang, kemudian 2 di depan. Tergantung kebutuhan kita. Kemudian tergantung juga letak dari COG tersebut. Kemudian ini adalah contoh perhitungan blok 5 yang mempunyai berat 25 ton ditambah safety of factor sehingga jumlahnya adalah 30 ton. 25 dikali 1,2. Jadi di sini kita menggunakan safety of factor yaitu 1,2. Dan ketika dikalikan 25 hasilnya adalah 30 ton. Dengan berat 30 ton maka safe workload-nya harus lebih dari itu. Sehingga kapasitas yang bisa digunakan adalah kapasitas 25 ton. Kapasitas yang di sini dimaksud adalah kapasitas crane. Kemudian crane tersebut berjumlah 2. Kemudian penentukan titik sling. Penggunaan PET-I biasanya 4, kemudian penggunaan sekel. Evaluasi resiko dan keselamatan, yaitu kesesuaian SWL material pengangkatan, yaitu SWL dari sebuah peralatan harus lebih besar daripada berat blok yang akan diangkat. Kemudian bagaimana kita memeriksa material seperti PET-I, crane, dan tali sling atau wire rope. Kesimpulan, dalam kegiatan lifting blok kapal, seluruh peralatan seperti PET-I, sekel, dan sling wajib memiliki kapasitas lebih tinggi dari beban yang diangkat. Kemudian, crane yang digunakan juga harus mampu mengangkat beban secara aman, termasuk seluruh perlengkapan liftingnya, PET-I-nya, I-beam, ataupun angle bar, semuanya harus bisa diangkat sama crane. Kemudian, fokus utama dalam lifting ini adalah menjamin keamanan dan efisiensi dengan memperhatikan beban dinamis. Selain itu, SWL setiap material harus lebih besar dari berat blok dan faktor keselamatan ditambahkan untuk memperhitungkan berat tambahan dari komponen seperti I-beam dan angle bar yang terpasang pada blok. Sekian, terima kasih pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.